Datang seakan-akan kita ingin menolak kebenaran, padahal semua sudah ditakdirkan Allah. Mohon motivasinya Ustaz supaya saya selalu sabar dan yakin bahwa janji Allah benar dan Allah sebaik-baik perencana. Semoga Ustaz dan tim selalu dilimpahkan pahala atas usaha menyebarkan dakwah. Mau lapar? Orang tentu mengatakan semua tidak mau lapar. Karena mereka anggap itu sesuatu yang tidak baik. Kan? Padahal sebenarnya dengan lapar itu, dia baru merasakan nikmatnya makan. Bayangkan kalau Anda sudah kenyang, perutnya sudah kenyang, sudah makan 2 piring misalnya. Kemudian ditawarkan lagi ayam bakar, ditawarkan lagi kambing, ditawarkan lagi daging apalah yang Anda suka. Misalnya itu makanan favorit, tidak bisa lagi Anda makan. Anda tidak mau, sudah kenyang. Jadikan sebagai rujukan Bu Fitri ya. Tapi yang saya katakan adalah memang ada dalil menjelaskan cicak boleh dibunuh. Kalau hewan apa saja boleh dibunuh, yang saya ingat ya, itu sekitar ada 7 hewan yang boleh dibunuh. Ya. Yang disebutkan dalam hadis 5 digabungkan sekaligus. Kata Nabi SAW 5 hewan boleh dibunuh di wilayah haram, di Mekah Madinah ataupun di wilayah halal, maksudnya selain Mekah dan Madinah. Allah melakukannya. Kenapa dia berbuat begini dan begitu? Maka sungguh ia telah menolak hukum dari Al-Quran. Dan barang siapa yang menolak hukum Al-Quran, maka dia termasuk kafir. Ya, dia termasuk kafir. Ini dinukil dari Syarah Aqidah Tahawiyah halaman 249. Jadi teman-teman sekalian, ini bahasan kita pada kesempatan alhamdulillah Allah berikan taufiknya, kita sudah menyinggung kedua poin tersebut. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita menjelaskan 4 pendapat tentang mana yang pertama Allah ciptakan. Ada pendapat tadi Ibnu Jarir yang mengatakan bahwasanya qalam sesuai dengan dalil dalam kitab kita ini. Tadi ya hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, juga Abu Daud yang seingat saya tadi. Kemudian yang kedua adalah yang mengatakan yang pertama diciptakan adalah arsy, ini mayoritas ulama. Kemudian yang ketiga adalah air, yang pertama diciptakan pendapat Ibnu Hajar. Dan juga yang terakhir adalah yang ditolak oleh para ulama adalah Nur Muhammad. Ya. Kemudian yang kedua masalah takdir, sebagaimana tadi sudah kita bacakan panjang lebar artikelnya ya. Kita harus meyakini semua itu dengan kemahaluasan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah catatkan semua takdir yang sudah terjadi dengan keluasan ilmu dan tidak ada kezaliman sedikit pun di situ. Dan Allah selalu inginkan kebaikan buat makhluknya. Walaupun ada saja orang yang melanggar hukum-hukum Allah sehingga kena hukuman, gitu kan? Lalu Allah juga punya masyiah, keinginan, dan itu juga dengan kemahaadilannya, kemahasempurnaannya, ya bukan berarti sewenang-wenang, tapi Allah Subhanahu Wa Taala zat yang maha sempurna, tidak bisa disamakan dengan makhluknya, gitu kan? Jadi kita meyakini semua itu yang luar biasa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentukan. Dan ini salah satu rukun iman kita yang ke-6, teman-teman sekalian. Tidak bisa dipisahkan antara iman kepada Allah, kepada malaikat, pada kitab-kitab, pada rasul-rasul, kepada hari kiamat dan juga takdir baik dan takdir buruk. Semuanya Allah sudah catatkan. Ya. Ini termasuk bagian daripada keimanan kita. Kita tugasnya adalah menerima, kemudian kita mempraktekkan dalam kehidupan kita. Kita coba mengikuti perintah-perintah Allah dan kita menjauhi larangannya. Seperti itulah. Dan tidak usah terlalu berlebihan dalam masuk ya, ke masalah takdir ini sehingga akhirnya kita bisa menyimpang dan akhirnya masuk kepada protes apa yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala putuskan. Ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau Anda kerja di satu perusahaan, ya, pemilik perusahaan telah mewarnai building dia misalnya atau kantor dia dengan warna coklat misalnya. Dia sudah mempersiapkan perangkat-perangkat komputer, handphone dengan merek tertentu. Dia juga mungkin sudah menata taman sedemikian rupa. Dia sudah memilih nama ya, dan segala macam yang berhubungan dengan kantor itu. Anda tiba-tiba datang, ya, apa yang harus Anda lakukan pada saat itu? Udah Anda tinggal datang ikuti peraturan yang ada. Maka Anda akan menjadi pegawai yang berprestasi. Anda akan pakai fasilitas sesuai dengan diinginkan, ya, dan tidak bentrok dengan sistem yang sudah ada. Coba ikuti peraturan-peraturan, Anda kerjakan, gitu kan? Apa peraturan yang sudah ada di situ, maka Anda akan menjadi orang yang berprestasi. Akan sangat luar biasa, ya, terjadi bentrok, bahkan Anda bisa diusir dari perusahaan tersebut kalau Anda datang tiba-tiba memprotes, kenapa building ini 6 lantai, kenapa warnanya coklat, kenapa komputer dipilih merek ini, kenapa handphonenya ini, kenapa Anda begini, kenapa Anda pakai baju ini, dan segala macam hal. Maka ini tentu akan tertolak, ya. Itu contoh rasional saja.
Kita akan masuk ke pertanyaan, telah masuk dari seorang mahasiswi 26 tahun dari Depok bernama Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Khalid selalu diberkahi berkat ilmu pengetahuannya. Amin. Jazakillahu khair. Terima kasih. Dan insya Allah sama-sama ya. Bagaimana Ustaz caranya untuk selalu sabar menghadapi ujian? Seringkali cobaan dan ujian datang sekalian. Seakan-akan kita ingin menolak kebenaran, padahal semua sudah ditakdirkan Allah. Mohon motivasinya Ustaz supaya saya selalu sabar dan yakin bahwa janji Allah benar dan Allah sebaik-baik perencana. Semoga Ustaz dan tim selalu dilimpahkan pahala atas usaha menyebarkan dakwah. Dalam sebuah hadis, saya jawab itu ukhti Mutia, diriwayatkan Bukhari, kata Nabi SAW dan Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita menyangka baik tentang keputusan Allah, maka sesuai dengan yang kita sangkakan. Kalau kita sangka buruk, maka sesuai dengan yang kita prasangkakan. Maka sangka baiklah. Bahkan pada sesuatu yang kita tidak suka pun, ya, itu ada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Makanya Allah mengatakan asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairun lakum. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairun lakum. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa saja kalian suka sesuatu tapi itu buruk buat kalian. Ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa saja kalian benci sesuatu tapi itu baik buat kalian. Ya, jadi Allah lebih tahu masalah itu. Yang perlu kita tahu ukhti Mutia, Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Banyak buktinya, gitu kan. Kalau dalil yang menjelaskan tentang Allah lebih sayang kita daripada ibu kita adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari, di mana Nabi SAW mengatakan sungguhnya Allah lebih sayang kepada kalian, kepada hambanya atau kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Jadi ada seorang ibu kebetulan lagi menggendong dan menyusui anaknya, gitu kan. Maka Nabi SAW memperlihatkan kepada para sahabat bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan buktinya cukup banyak. Terbukti sebesar apapun dosa-dosa yang kita lakukan, pelanggaran yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala masih memaafkan. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan Allah gembira dengan taubat hambanya. Ya. Tinggal bagaimana kita bisa menjadikan cobaan kalau datang sebagai ajang untuk mendapatkan pahala sabar. Karena pahala sabar kita dapatkan dengan cobaan kan. Sebagaimana kita dapatkan pahala syukur pada saat nikmat sedang ada. Dan memang ukhti Mutia harus bisa diimbangi ya. Antara nikmat yang datang dengan kesabaran, dengan syukur. Dan antara cobaan datang dengan sabar. Ini berimbang ini. Jadi Anda sudah tahu tentunya kalau Anda dapat nikmat, Alhamdulillah bersyukur. Kalau datang cobaan, sabar. Ini harus berimbang ini. Sama level dia. Jadi nggak boleh kita diberikan nikmat, kita bersyukur, tapi kalau kita diberikan cobaan, kita gerutu. Ya Allah SWT berikan begitu. Bahkan Allah mengatakan dalam salah satu ayatnya yang artinya, kalau Allah luaskan, bukakan semua kepada hamba tidak tanpa ada cobaannya, maka mereka akan labagaw fil ard, mereka akan buat kerusakan di muka bumi. Kapan ukhti Mutia bisa merasakan nikmatnya sehat? Pada saat kita lagi sakit kan? Kita jadi tahu nilainya itu. Ya? Kita jadi tahu nilainya. Kapan kita bisa merasakan nikmatnya makan? Justru pada saat kita lapar. Karena ini bentuknya seperti cobaan ya. Orang lagi lapar. Kalau tanya siapa yang mau lapar? Orang tentu mengatakan semua tidak mau lapar. Karena mereka anggap itu sesuatu yang tidak baik. Kan? Padahal sebenarnya dengan lapar itu, dia baru merasakan nikmatnya makan. Bayangkan kalau Anda sudah kenyang, perutnya sudah kenyang, sudah makan 2 piring misalnya. Kemudian ditawarkan lagi ayam bakar, ditawarkan lagi kambing, ditawarkan lagi daging apalah yang Anda suka. Misalnya itu makanan favorit, tidak bisa lagi Anda makan. Anda tidak mau, sudah kenyang. Tapi kalau Anda lapar, nasi sama tempe sama sambal saya sudah cukup kan gitu. Nah berarti ini contoh saja gitu. Sama dengan haus. Dengan haus kita merasakan nikmatnya minum. Kalau kita lagi tidak haus, ditanya mau minum apa? Ya kita apa sajalah. Ya. Misalnya yang hangat, yang dingin oke. Tapi kalau kita lagi haus, saya mau minta air es yang manis, sirup yang manis misalnya. Kita minta, di situ kita bisa tahu. Dan juga pada saat kita lagi sehat, kalau kita sehat terus, kita akan manusia ini lalai gitu kan. Kita akan lalai dari mensyukuri nikmat itu. Tapi kalau kita sakit misalnya, sesekali kita sakit flu, demam, kita begitu lihat orang minum air es, ya, orang jalan dengan sehatnya, padahal misalnya seseorang lagi lumpuh kakinya, dia tahu oh ternyata nikmatnya luar biasa itu.
seperti itulah. Begitu juga dengan tidur, begitu juga dengan yang lainnya gitu kan. Jadi dengan adanya cobaan-cobaan itu, maka kita akan lebih merasakan besarnya nikmat itu. Seperti itulah. Ya. Jadi tidak usah khawatir, yakinlah Tuhan Anda bersama Anda. Ya, bahkan ada kejadian ya, yang saya pernah alami sendiri pribadi gitu. Pada waktu kami pertama sekali mau buka restoran, ini sekitar berapa tahun yang lalu lah, mungkin 8-9 tahun yang lalu. Kemudian waktu itu di Kalibata City belum bisa dibuka gitu. Jadi tukangnya selalu telat segala macam. Oh lama lah gitu ya. Saya hampir tiap hari datang, selalu tidak ada yang kerja dan tertunda-tunda sehingga kami telat buka pada saat itu. Kemudian saya ada khutbah Jumat di daerah Jakarta Selatan waktu itu. Sebelum khutbah Jumat saya datang agak cepat, kemudian saya sholat tahiyat masjid. Waktu itu saya coba tuangkan apa yang saya harapkan diberikan solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan berharap Allah bisa memudahkan urusan saya pada saat itu. Sudah selesai, saya sholat di belakang mimbar, gitu. Ya, dan tidak kelihatan sebenarnya. Dan masjid masih kosong orang karena di awal-awal waktu. Ada satu bapak rambutnya putih semua gitu. Mungkin kalau saya lihat umurnya sekitar 80 tahun ya, sudah sangat tua. Dia datang kepada saya lalu dia mengatakan, Ustaz sudah pernah tulis doa-doa dari Al-Quran belum? Saya bilang belum, secara khusus ya, disusun gitu semua doa dalam Al-Quran disusun. Saya bilang belum, mudah-mudahan satu waktu insya Allah. Terus dia bilang tadi Ustaz sholat apa? Saya bilang tadi saya sholat tahiyat masjid. Gitu. Tapi kenapa Ustaz lama sekali sujud? Oh saya lagi ada masalah Pak, saya ingin tuangkan permasalahan saya kepada Allah. Terus dia bilang Ustaz, dia pegang rambutnya. Ustaz saya sampai rambut saya putih seperti ini, saya belum pernah rasakan seperti itu. Maksudnya seakan-akan dia mengatakan, saya ingin merasakan nikmatnya sujud bisa lama begitu. Subhanallah, saya tiba-tiba terenyuh waktu itu. Saya mengatakan, mungkin ini dalam hati saya bentuknya cobaan. Ya, dalam hidup saya. Tetapi ternyata ini cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat saya lebih dekat dengannya. Karena teman-teman sekarang kalau kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lagi ada penyakit, lagi ada cobaan, lagi ada terlilit utang, lagi ada segala macam cobaan. Kita itu akan lebih khusyuk dalam berdoa. Kita akan bisa menangis, kita akan segala macam. Mungkin pada lagi sehat Anda mau cari tangisan itu susah, gitu kan. Jadi ada kenikmatan sisi yang lain dari sisi ibadahnya, gitu, seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami insya Allah ini. Selanjutnya dari Ukhti Fitri di Bekasi, ibu rumah tangga 29 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim selalu diberkahi, diberikan nikmat sehat sehingga bisa selalu bersama kami yang haus akan ilmu agama. Allahumma amin. Jazakillahu khair. Ibu Fitri, semoga Allah SWT kabulkan doa Anda dan juga buat kita semua di sini dan buat Anda tentunya ya. Ingin bertanya Ustaz, pertanda apakah jika di rumah banyak cicak dan benarkah jika melihat cicak sebaiknya dibunuh? Lalu hewan apa saja yang boleh dibunuh? Jazakallahu khair atas jawabannya. Saya tidak pernah menemukan dalil secara khusus kalau ada cicak banyak berarti ada masalah di rumah itu ya. Tetapi kalau masalah yang ibu tanyakan apakah benar cicak disuruh bunuh, jawabannya iya. Itu hadisnya ada. Ya. Bahkan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha punya cambuk khusus untuk membunuh cicak yang ada di dinding rumah beliau, gitu kan. Dan ada hadis menyebutkan bahkan jumlah pahalanya sampai 100 pahala. Ya, kalau membunuhnya langsung seperti itulah. Ya, itu ada memang hadisnya masalah itu ya. Allahu alam, ini yang kami ketahui ya. Dan kenapa itu banyak yang merincikan, ada yang merincikan mengatakan karena pada saat Nabi Ibrahim AS mau dibakar, kemudian dia coba meniup api itu supaya lebih besar. Ada segala macam dan didungkil, tapi saya tidak tahu tentang masalah itu, saya cuma mendengar, saya tidak menukilnya di sini atau menjadikan sebagai rujukan Bu Fitri ya. Tapi yang saya katakan adalah memang ada dalil menjelaskan cicak boleh dibunuh. Kalau hewan apa saja yang boleh dibunuh, yang saya ingat ya, itu sekitar ada 7 hewan yang boleh dibunuh. Ya. Yang disebutkan dalam hadis 5 digabungkan sekaligus. Kata Nabi SAW 5 hewan boleh dibunuh di wilayah haram di Mekah Madinah ataupun di wilayah halal, maksudnya selain Mekah dan Madinah. Ya, karena di wilayah haram itu maksudnya wilayah yang tidak boleh cabut pohonnya, nggak boleh dibunuh hewannya. Ya. 5 hewan ini disebutkan. Yang pertama seingat saya ini ya, kalau urutannya keliru mohon maaf, tapi ini kurang lebih seperti itu. Ya, itu adalah tikus, ya, kemudian ular, kemudian anjing buas, ya. Kemudian Raja Wali, ya, burung jarawat atau hada'ah dalam bahasa Arab. Kemudian juga ada yang terakhir itu burung gagak yang dadanya berbulu putih. Ya. Ini disebutkan ya. Kalau
tikus kita sudah tahu sama-sama teman-teman sekalian tentang kadang-kadang dia buat kerusakan di muka di rumah ya, maksudnya dibuat kerusakan, ngerobek sofa apa segala macam, hikmah Allah SWT. Ya. Dia tidak terlalu dalam menanyakan lalu kenapa Allah ciptakan kalau begitu ya. Itu nanti terlalu dalam. Tapi Allah SWT ciptakan dengan penuh dengan hikmah. Ya. Sebagaimana Allah ciptakan babi agar kita tahu oh ini yang haram, ini nggak boleh, jangan disentuh. Supaya nanti di hari kiamat tidak ada lagi perkataan kita, ya Allah kau haramkan babi tapi kami tidak tahu bentuknya seperti apa. Nah Allah sudah ciptakan babi dengan segala macam istilah ya, dalam semua jenis bahasa ada ya. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia dan seterusnya. Begitu juga dengan ular ya. Ini ada rincian sedikit ulama, kalau ular itu tiba-tiba ada di rumah, sebagaimana riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu diperintahkan untuk memperingatkan dia supaya dia pergi. Kalau dia pergi berarti dia itu adalah dari jin. Tapi kalau dia tidak pergi maka disuruh bunuh ya. Kemudian yang ketiga itu adalah anjing buas ya. Tidak semua anjing karena ada rincian masalah anjing ini. Kemudian yang keempat adalah Raja Wali, dan ini saya juga baru dapat informasinya dari salah satu dokter dari Mesir. Subhanallah saya lupa namanya sekarang. Orang itu sangat masyhur sekarang, banyak di YouTube juga diangkat tapi dalam bahasa Arab ya. Dia sempat datangkan bukti dan itu penelitian dari beberapa ilmuwan di Australia. Pernah terjadi kebakaran hutan dan mereka temukan ternyata secara tidak disengaja kamera-kamera yang didatangkan dengan teknologi canggih seperti kita sekarang untuk menangkap ya, kira-kira penyebab kebakaran hutan ini apa. Salah satu yang mereka temukan ternyata banyaknya burung Raja Wali yang ada di situ. Dan burung Raja Wali ini ternyata kalau dia menemukan ada sedikit api, ya, itu dinukil oleh beliau dan ada gambarnya, ada videonya segala macam. Abdul Daim namanya, Dr. Abdul Daim. Ya. Beliau menggambarkan di situ atau digambarkan di kamera, di kamera itu. Jadi dia kalau melihat ada api, dia mengambil api tersebut dengan cengkramannya di batang kayu atau pohon. Kemudian dia melemparkan ke lokasi yang dia anggap itu akan ada mangsa yang bisa diambil sama dia. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya, itu yang digambarkan. Tapi ini terlepas daripada itu memang Rasulullah SAW membolehkan membunuh Raja Wali. Kemudian yang terakhir adalah burung gagak yang di dadanya ada bulu warna putih. Ya. Kemudian selain daripada itu cicak tadi, hadis yang sudah saya sebutkan, dan yang terakhir adalah kalajengking. Ya, bahkan Nabi SAW melaknat hewan ini. Ya. Allahu alam, itu yang kami ketahui. Kemudian yang terakhir setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak seorang akhwat dari Jakarta hendak bertanya mengenai takdir yang telah ditulis Allah dalam Lauhul Mahfuz, termasuk dalamnya jodoh atau pasangan hidup. Apakah saat kita berdoa dengan menyebut nama seorang untuk didekatkan sebagai calon imam merupakan perwujudan dari takdir yang tulis di Lauhul Mahfuz? Ya, kalau Anda berdoa kepada Allah SWT, Allah sudah tahu itu Anda akan berdoa dengan keluasan ilmunya, gitu kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menentukan siapa yang akan menikah dengan Anda, juga dengan kemahaadilannya. Kuasa Allah Subhanahu wa taala itu. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, mohon maaf kita tutup sampai sini karena sudah 11:30. Saya selalu mengajak teman-teman, pertama saya ucapkan jazakumullah khair atas partisipasinya, dan kalau ada benar dari Allah semoga menjadi tambahan amal buat kita dan ilmu. Kalau ada salah tentu semoga Allah maafkan kita semuanya. Dan saya mengajak selalu teman-teman di YouTube agar selalu subscribe, like, dan juga jangan lupa loncengnya supaya Anda dapat informasi baru. Begitu juga sampaikan kepada seluruh teman-teman yang Anda kenal supaya melakukan hal yang sama. Dan Anda tentu saya mengajak untuk mendukung semua channel-channel dakwah supaya kebenaran terorbitkan ya. Karena ini persaingan di medsos sangat luar biasa antara hak dengan batil. Yang batil pun banyak membuat program-program acara-acara sehingga akhirnya bisa saja itu menyebarkan kesesatan dan juga kemaksiatan di tengah-tengah manusia. Dan harusnya kita menegakkan yang hak dan juga kita meredam yang batil. Salah satunya tentu dengan upaya mendukung channel-channel dakwah dan kebaikan. Kemudian juga teman-teman di Instagram dan di Facebook jangan lupa selalu follow, karena ini atau Anda juga selalu mengajak teman-teman untuk memfollow masalah itu. Allahu a'lam. Sebentar lagi insya Allah akan ada bagi-bagi hadiah, semoga bermanfaat. Ketemu lagi insya Allah di Sabtu bulan depan, Sabtu kedua, di bahasan kitab yang sama. Walaupun kita setiap hari dari Senin sampai Jumat insya Allah ada kajian live seperti Anda sudah tahu semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.